Juventus berhasil lolos ke final Coppa Italia setelah menuntaskan perlawanan Inter Milan di kandangnya. Lantas ada apa dengan Juventus? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya teman-teman. Juventus berhasil menghentikan laju Inter Milan di Coppa Italia semalam. Meski berakhir dengan skor 0-0, tapi itu cukup buat Juventus melaju ke final. Karena di kandang Inter Juventus menang 2-1, dan Juventus unggul agregat skor melawan Inter. Meskipun melaju ke final, permainan Juventus di dua pertandingan terakhir terkesan mencari aman. Pada laga melawan Roma kemarin, setelah unggul 1-0 lewat sontekan Ronaldo, Pirlo menginstruksikan pemainnya untuk bertahan dan pelan-pelan mencari celah. Melawan Inter di Coppa semalam juga Juventus yang sudah menang agregat berusaha untuk mengamankan skor itu. Apakah ini taktik Pirlo untuk mengatasi jadwal padat merayap Juventus di bulan Februari ini? Apakah Pirlo ingin tak terlalu mengeksplor Ronaldo dan kawan-kawan selagi unggul? Juventus memang dihadapkan dengan bulan padat di Februari ini. Setelah menghadapi Inter, Juve harus berjibaku lagi di perburuan Scudetto Serie A, dan di tanggal 23 besok Juve harus menghadapi FC Porto di babak 16 besar Liga Champions. Dengan memainkan formasi 4-4-2, Pirlo masih menggunakan taktik back pass, sama seperti yang dilakukan pendahulunya Allegri yang setelah unggul akan bertahan. Juventus memulai laga melawan Inter menggunakan formasi 4-4-2 andalan pelatih kepala Andrea Pirlo. Sedangkan Antonio Conte menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan Martinez dan Lukaku sebagai kunci formasinya. Di 5 menit babak pertama, Juve berhasil menguasai pertandingan. Dengan operan-operan pendek Juventus berhasil merangsek ke jantung pertahanan Inter Milan. Tapi sayang usaha Juventus belum menuai hasil. Di menit ke-9, Danilo melepaskan umpan jauh ke sepertiga lapangan. Tapi Ronaldo gagal mengontrol bola dengan baik, dan tanpa kesulitan Handanovic dapat menangkap bola. Pada menit ke-10, situasi semakin memanas. Aksi menendang rumput Martinez di kotak penalti Juventus ditambah diving diklaim penalti oleh kubu Inter Milan. Tapi wasit tak menghiraukan ocehan kubu Inter Milan, karena kaki Martinez hanya terjerembab karena menendang kaki Bernardeschi plus rumput. Inter terus mengancam pertahan Juventus lewat set piece. Aksi umpan tendangan bebas Erikson di menit 23 masih mampu dihalau oleh Ronaldo. Tapi bola muntahan Ronaldo berhasil disambar Brozovic, tapi untung bola sepakan Brozovic melambung jauh. Menit 26, giliran Lukaku yang mengancam gawang Buffon. Lewat sepakan set piece Erikson, Lukaku menahan bola dengan tubuhnya. Tapi sayang usaha bomber Belgia itu masih melenceng tipis di sebelah gawang Buffon. Inter terus menyerang pertahanan Juventus lewat Brozovic dan Lautaro Martinez, tapi masih kandas di pertahanan Juventus. Tapi Brozovic terus mencoba mengais peluang lewat sepakan luar kotak penalti, tapi masih bisa ditangkap oleh kiper veteran Juventus Gianluigi Buffon. Duet Demiral dan De Ligt benar-benar membuat frustasi Lukaku dan Martinez. Hampir semua peluang mereka mampu diblok oleh duet bek muda Juventus itu. Di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya menit 42, Ronaldo mendapatkan peluang bagus. Dari sisi kiri gawang Inter, Ronaldo berhasil melepaskan tendangan keras. Tapi upaya Ronaldo masih mampu dihalau Handanovic. Di awal babak kedua, Bentancur dan Ronaldo merancang serangan balik Juventus, tapi umpan terakhir yang dilepaskan Bentancur masih gagal dijangkau Kulusevski. Di menit 52, giliran Hakimi yang meneror pertahanan Juventus. Bek sayap Inter Milan itu mencoba melepaskan tembakan, tapi sayang upayanya masih melambung jauh. Ronaldo tak tinggal diam. Di menit 59 lewat serangan balik Juventus hampir membuka keunggulan. Setelah menerima operan dari Adrien Rabiot, Ronaldo menendang keras bola di dalam kotak penalti, tapi usahanya sia-sia setelah bola hanya melambung jauh ke atas mistar. Dalam kurun waktu 10 menit Ronaldo mendapatkan 3 peluang emas, tapi sepakannya masih bisa ditangkap oleh Handanovic. Jual beli serangan terus terjadi. Kedua tim terus berusaha membongkar pertahanan satu sama lain, tapi usaha mereka nihil taat gol yang tercipta di sepanjang laga, dan laga pun berakhir dengan skor 0-0.
Biarpun hasil akhir draw, Juventus melaju ke final Coppa Italia setelah menang agregat 2-1 pada leg pertama, dan ini akan menjadi yang ke-20 kalinya Juventus masuk ke final Coppa Italia. Dan berikut adalah statistik pertandingan dan rating pemain pada laga Juventus vs Inter Milan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya teman-teman. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Jeci Info. Salam sampai akhir Vino ala Fine Forza Juve.